Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita sekarang, kita akan membahas kelanjutan materi sebelumnya, yaitu mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas 4 metode penyelesaian SPLTP, yaitu dengan menggunakan ada metode substitusi, eliminasi, metode gabungan, ataupun yang determinan. Nah, Ibu memberikan pertanyaan di pertemuan sebelumnya. Nah, pertanyaan yang ini beberapa dari kalian sudah ada yang menjawab. Di sini ada beberapa persamaan. Apakah termasuk SPLTP atau bukan? Nah, beberapa dari kalian ada yang menjawab, ya ini SPLTP, ada juga yang menjawab bukan, dengan berbagai alasan. Nah, mari kita cek dulu berdasarkan syarat-syarat pada SPLTP, apakah persamaan ini memenuhi atau enggak. Sistem persamaan linier 3 variabel itu kan mempunyai beberapa syarat. Seperti di sini, karena 3 variabel, otomatis di sini harus memiliki 3 nilai yang belum diketahui. Misalkan di sini nilainya X, Y, dan Z. Ataupun boleh A, B, C misalkan sama aja. Tapi karena di sini X, Y, Z, berarti yang menjadi variabelnya adalah X, Y, Z. Nah, jadi dari kalian yang mengatakan bahwa X, Y, Z ini bukan variabel tapi konstanta, itu jawabannya salah ya. X, Y, Z ini variabel. Berarti syarat pertama terpenuhi dong, dia merupakan SPLTP. Sekarang kita cek syarat yang kedua. SPLTP itu kan sistem persamaan linier. Kalau linier, dia memiliki pangkat 1 untuk setiap variabelnya. Di sini X, Y, dan Z-nya harus berpangkat 1. Nggak boleh 2, nggak boleh 3, dan nggak boleh negatif pangkatnya. Nah, kita cek lagi. 1 per X 1 per X ini kan sama aja dengan X pangkat negatif 1 kan? Berarti memenuhi nggak kalau X pangkat negatif 1? Jelas enggak, karena di syaratnya X-nya harus pangkat 1. Sehingga persamaan ini bukan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, ada dari kalian yang menjawab dengan benar? Selamat buat yang menjawab dengan benar. Dari kelas MIPA 2, ini menyatakan bahwa ini berbentuk pecahan, sehingga ketika diubah ke bentuk pangkat menjadi pangkat negatif 1. Sesuai ya? Nah, ini ketiga persamaan ini kan bukan merupakan sistem persamaan linier 3 variabel. Tapi kalau ibu pertanyaannya ganti, apakah masih merupakan sistem persamaan 3 variabel tanpa embel-embel linier ya? Kalau liniernya kita hilangkan, berarti ini merupakan sistem persamaan 3 variabel. Tapi kalau variabelnya pangkat tertingginya itu 1 untuk setiap variabelnya, maka disebut dengan SPLTP. Seperti itu. Jangan sampai ketukar lagi. Nah, jangan ketukar di penyebutan bagian-bagian persamaannya ya. Seperti misalkan kayak gini. Kita punya 2X misalkan 2X dikurang Y sama dengan 6 misalkan. Yang disebut variabel itu yang nilainya belum diketahui. Berarti di sana yang menjadi variabelnya itu X dan Y. Yang menjadi koefisien yang mana? Koefisien itu nilai yang di depan variabel. Berarti koefisien yang X ini adalah 2. Koefisien yang Y negatif 1. Kalau konstanta itu yang tidak memiliki variabel. Berarti kalau yang tidak memiliki itu yang 6. Ya, seperti itu. Tolong diingat kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi ini bukan SPLTP ya. Nah, sekalipun ini bukan SPLTP,
Bisa nggak kita cari nilai X, Y, dan Z-nya? Masih tetap bisa dicari. Tapi ada syaratnya. Dari sistem persamaan ini kan bukan linear ya, sistem persamaan biasa. Kita ubah terlebih dahulu ke sistem persamaan linear. Gimana caranya? Kita pemisalkan dulu di sini. Kita misalkan, karena ini semuanya pecahan, kita misalkan 1 per X itu sebagai A, 1 per Y sebagai B, dan 1 per Z sebagai C. Sehingga kalau kita ubah persamaannya, berarti ini jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Ini persamaan yang pertama. Kalau yang kedua, ini menjadi 3A. 3 per X itu sama aja dengan 3 dikali 1 per X kan? Berarti jadi 3A dikurangi B ditambah 2C sama dengan 1. Dan untuk yang terakhir adalah A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 3. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita selesaikan. Seperti biasa, boleh pakai metode yang mana aja bebas. Nah, misalkan di sini Ibu pakai yang determinan. Kalau pakai yang determinan, kita tulis semua koefisiennya ya. Semua koefisiennya. Berarti di sini 1, 1, 1. Tulis lagi di sini, jadi sebaris. Untuk yang kedua, 3, negatif 1, 2. Tulis lagi di sini. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Dari yang bawah. Kali ABC, hasilnya 2, 1, 3. Nah, dari yang ini, kita cari nilai determinannya dulu. Seperti sebelumnya, kita tambahkan 2 kolom yang awal. Ini kita tambahkan ke sini. Tulis ulang lagi. Tinggal dikali silang diagonalnya. Ini kita kalikan. 1 kali negatif 1 kali 3. Hasilnya negatif 3. Ditambah. Jadi kalau arahnya ke kanan, dari atas ke kanan bawah itu, ataupun sebaliknya, itu ditambah ya penjumlahan. Lalu yang ini, 1 dikali 2 kali 1. Hasilnya positif 2. Lalu 1 kali 3 kali 2. Hasilnya positif 6. Nah, sekarang kita bedakan arahnya. Sekarang arahnya ke sini. Nah, jadi kalau arahnya berubah, tandanya jadi dikurang. Kita kalikan 1 kali negatif 1 kali 1. Hasilnya negatif 1. Jadi dikurang negatif 1. Lalu dikurang berapa lagi? Yang sebelah sini. 2 kali 2 kali 1. Hasilnya 4. Dikurang lagi. Yang berikutnya 3 kali 3 kali 1. Hasilnya 9. Tinggal dioperasikan seperti biasa. Dan hati-hati. Di sini ada 2 buah tanda. Negatif kali negatif. Hasilnya positif ya. Sehingga ketika dijumlahkan semuanya, hasilnya akan menjadi negatif 7. Nah, ini nilai determinannya. Nah, sekarang kita cari nilai determinan dari variabelnya. Sekarang variabelnya bukan X, Y, Z lagi, karena udah kita misalkan. Sekarang variabelnya adalah A, B, C. Berarti kita cari nilai determinan A. A itu pada kolom pertama. Jadi yang satu kolom yang ini kita ganti dengan yang ini. Jawabannya 2, 1, 3. Yang lainnya tetap. Ini masih tetap. Kolom yang ini juga masih tetap. Sama seperti tadi kita tambahkan 2 kolom awal. Nah, ini sama yang ini kita tulis ulang di sini. Lalu tinggal kita kali silang lagi. Dikalikan. Ini hasilnya negatif 6 ditambah 6 ditambah lagi 2. Sekarang arahnya berlawanan, berarti dikurang. Dikurang berapa? Negatif 3. Dikurang lagi 2 kali 2 kali 2, 8. Dikurang lagi 3. Diperoleh hasilnya negatif 6. Lalu kita cari nilai determinan B. Kalau yang B, kolom yang ini. Kolom yang kedua kita ganti dengan 2, 1, 3 dengan yang jawabannya. Kita pindahin ke sini. Tulis lagi 2 kolom
awalnya. Jadi yang ini kita tulis lagi di sini. Lalu tinggal kita kalikan. Ini hasilnya 3 ditambah 4 ditambah 9. Lalu arahnya berbeda. Dikurang 1, dikurang 6, dikurang 18. Hasilnya negatif 9. Ini sama ya seperti di pertemuan kita sebelumnya. Lalu kemudian determinan yang C. Sekarang kolom yang ketiga kita ganti. Dan 2 kolom berikutnya kita tulis lagi. Kali silang. Ini hasilnya negatif 3, ditambah 1, ditambah 12. Arahnya berlawanan, dikurang, kalikan lagi. Negatif 2 dikurang 2 dikurang 9. Hasilnya positif 1. Nah, salah satu keuntungan dari metode determinan ini, ketika kalian misalkan di soal, hanya ditentukan, kalau misalkan tipe soalnya kayak gini, tentukan nilai B. Kalau kita pakai cara yang eliminasi, substitusi, atau gabungan, kita kan harus cari beberapa variabel dulu, baru ketemu nantinya. Tapi untuk yang determinan ini cukup, misalkan kalau yang dicari tentukan nilai B. Berarti kalian hanya cukup mencari yang ini, determinan yang ini, dan yang ini. Ini nggak usah dicari, ini juga nggak usah. Kalau dicari yang C, berarti ini sama yang ini aja. Jadi lebih singkat gitu pengerjaannya. Nah, kita tulis lagi jawabannya yang tadi. Sekarang kita cari variabel ABC-nya. A itu determinan A dibagi determinannya. Berarti negatif 6 dibagi negatif 7. Hasilnya 6/7. Untuk yang B sama. Kayak gitu. Determinan B dibagi determinan soalnya yang disoal. Diperoleh negatif 9 per negatif 7. Hasilnya 9/7. Dan yang terakhir 1 dibagi negatif 7 hasilnya negatif 1/7. Nah, yang dalam soal asal itu kan dalam bentuk X, Y, Z. Variabelnya bukan ABC. Sekarang kita ubah lagi. Tadi di awal itu kan pemisalannya 1/X sama dengan A, 1/Y sama dengan B, dan 1/Z sama dengan C. Kita ubah lagi nih. 1/X itu kan sama dengan A-nya kita ganti dengan 6/7. Jadi 1/X sama dengan 6/7. Berarti X-nya kita balik aja. Jadi 7/6. Gitu. Sekarang untuk yang Y. 1/Y itu kan B sama dengan B. B-nya 9/7. Berarti kalau Y-nya sama dengan 7/9. Nah, mudah kan kayak gini? Sekarang yang terakhir 1/Z sama dengan negatif 1/7. Berarti Z-nya negatif 7/1 atau sama aja dengan negatif 7. Nah, jadi udah ketemu nih nilai X, Y, Z-nya. Jadi ini penyelesaiannya. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Nah, untuk latihan soal, silakan kerjakan. Soalnya ada di LKS, penilaian harian 3, halaman 52, nomor 1, 11, dan 17. Kalian boleh menggunakan metode penyelesaian yang mana aja. Mau yang eliminasi, substitusi, atau gabungan, ataupun yang determinan, jawabannya pasti akan selalu sama. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.